Nabi Muhammad. Muhammad. Allahu Rabbi, Rabbi ta'ala. Sebagian besar orang itu mukanya muram, kusut. Sebagian besar orangnya itu takut. Mereka bagaimana nasibku, nafsi. Tapi mereka lebih kaget lagi melihat sekumpulan orang tidak merasa takut sama sekali. Malah mereka tersenyum, wajahnya berseri-seri, malah cengengesan. Orang-orang itu tadi bingung loh, ini kita ini pada takut. Bagaimana kita nanti mempertanggungjawab perebutan kita? Lah mereka malah orang-orang yang sedang salawatan ketika di dunia, mereka wajahnya berseri, nggak ada rasa takut sama sekali di dalam hati mereka. Karena cita rasanya Gusti Allah itu menyatu kepada hati mereka, di dalam hati mereka. Sehingga ketika mereka di akhirat dibangkitkan, bukan takut malah senang. Karena apa? Ketemu dengan kekasihnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang dirindukan, yang dicintainya ketika di dunia, yang tidak pernah dilihat di masa hidupnya, dan ketemu dengan Gusti Allah yang mencintai Rasulullah. Sehingga orang-orang pada bingung, loh, kenapa mereka tidak takut? Begitu. Jadi jangan dikira semua orang di akhirah itu nanti takut. Enggak. Ternyata itu ada sekelompok orang, enggak banyak memang. Yang di sana itu gambar tadi itu enggak takut malahan. Malah tersenyum, malah berseri-seri wajahnya. Mereka tidak lagi memikirkan dirinya. Tidak lagi memikirkan dirinya itu tidak memikirkan bagaimana dosa-dosanya, tidak memikirkan juga pahala-pahala yang akan dia dapat dari Gusti Allah dalam ibadah ketika dunia. Mereka hanya memikirkan kekasihnya, itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka mengetahui bahwa itulah cita rasanya Gusti Allah, itulah perasaannya Gusti Allah yang selalu memikirkan kekasihnya itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Gusti Allah pun tidak akan malu untuk menghisap mereka. Kenapa demikian? Apa yang mau dihisap? Karena hatinya adalah hati Rasulullah SAW. Rasanya ada rasanya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membuat orang di masyarakat bingung, di akhirnya bingung. Akhirnya mereka mendapatkan jawaban, yaitu ternyata mereka ini orang-orang yang ahli sholawat. Ketika dia sering sholawat, ahlu qasaid, sering qasidah. Mereka adalah orang-orang salah ala Nabi yang selalu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Lalu orang-orang yang melihat itu mereka pada menyesal. Tapi di akhirat itu tidak bisa kembali ke dunia. Maka saat itu adalah hari terakhir mereka bisa bertemu satu dengan yang lain. Setelah itu mereka akan berpisah. Da'autu Rabbi. Marojal bahrni yaltaqiyan,
bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua jenis aliran atau lautan. Bainahuma barzakhun la tabghiyah. Tapi di antara keduanya tidak bisa saling melampaui. Satu itu aliran air yang tawar, satu aliran air yang asin. Tapi mereka tidak bisa saling melampaui. Nah, nanti ketika di akhirat, hati orang-orang itu akan dinampakkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi penyakit-penyakit itu akan penyakit hati yang dinampakkan. Makanya dikisahkan dalam syariah, ada yang jalannya ngisot, ada yang jalannya geluntung-geluntung, ada yang jalannya kepalanya di bawah kaki di atas. Gitu ya? Ada yang orang jalannya mungkin kayak cangculit. Begitu. Ada yang jalan kaki, ada yang nggak bisa jalan, teriak-teriak, ngesot-ngesot, ada yang melesat ke sana kemari, begitu. Nah, Gusti Allah mengatakan bahwa Dia menciptakan dua jenis lautan, satu itu air asin, satu air tawar. Di antara keduanya ada suatu penjaga atau suatu jarak yang mereka benar tidak bisa saling melampaui. Artinya apa? Nanti orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi itu hatinya seperti lautan yang sangat luas sekali, sehingga neraka kelihatan kecil, surga kelihatan kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga la khauf, tidak terasa takut atau khawatir dalam hatinya. Nah, satu sisi mereka itu seperti air tawar, lautan air tawar. Itu aliran yang berisi air tawar. Yang mereka itu tidak bisa lompat untuk nyusup ke dalam orang-orang yang hatinya seperti lautan. Dan orang seperti lautan hatinya juga tidak bisa nyusup atau melompat ke dalam hati orang-orang yang seperti aliran air tawar tersebut, karena ada suatu jarak di antara mereka. Insya Allah kita nanti akan melihat semua ini di akhirat. Makanya Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah mengatakan wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabus shimal ashabus shimal. Lalu Gusti Allah akan menunjukkan hamba-hamba yang khusus, yaitu yang muqarrabin, yang didekatkan oleh Gusti. Gusti Allah mengatakan muqarrabin, yang didekatkan. Bukan bisa mendekat, tapi didekatkan. Artinya hamba itu diberi kekuatan oleh Gusti Allah untuk bisa didekatkan dengan Gusti Allah. Caranya dengan siapa? Melalui kesolawatan ketika di dunia. Kan hamba yang didekatkan Gusti Allah sebenarnya kan Kanjeng Nabi. Dalam surat Al-Isra. Ya kan? Maha suci aku kata Allah yang telah memperjalankan hambanya. Gusti Allah didekatkan pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian pikir orang yang senang salawatan di dunia, yang cinta pada Kanjeng Nabi, suka qasaid di dunia tidak didekatkan? Didekatkan semuanya nanti. Ketika Kanjeng Nabi didekatkan dengan Gusti Allah, maka orang itu pun akan didekatkan dengan Kanjeng Nabi. Dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Itu adalah janjinya Gusti Allah dan Nabi dan nantinya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Marsyaikh menceritakan suatu hari Kanjeng Nabi itu sedang duduk bersama para sahabat. Lalu Rasulullah SAW itu wajahnya seperti menerawang jauh, seperti menanti sesuatu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau risaukan wahai Rasul? Beliau menjawab, aku menanti kekasihku. Lalu para sahabat berkata, ya Rasul, bukankah kami para kekasihmu? Kalau Kanjeng Nabi menjawab, kalian adalah sahabatku. Mereka para kekasihku adalah orang hidup setelahku, tapi mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka mencintaiku. Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman padaku. Mereka percaya padaku. Mereka menyandungkan qasidah-qasidah, salat-salat, walaupun mereka tidak pernah bertemu denganku. Masya Allah, salam ala Nabi Muhammad. Jadi nanti Gusti Allah akan mengabulkan hal itu ketika di akhirat. Yaitu nanti orang-orang yang mencintai Rasulullah di dunia, yang senang qasidah, senang salawatan di dunia, itu akan didekatkan bersama Rasulullah, dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi muqarrabin, jadi didekatkan. Di mana itu nanti di Telaga Kausar. Makanya insya Allah orang-orang seperti itu tidak dihisab ya, karena didekatkan.
Beda dengan orang yang membawa amalannya ketika menghadap memberi salat di akhirat. Amalan itu akan dihisab. Tapi kalau yang di bawah hanya hati yang mencintai Rasulullah, yang tergila-gila pada Rasulullah, maka dia tidak lagi ingat dosa, dia tidak lagi ingat pahala ketika hidup di dunia. Dia lupa semua apa yang dia lakukan di dunia, baik itu baik maupun buruk, dia udah nggak ingat semua. Yang diingat hanya kekasihnya, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang itu akan dihisab oleh Gusti Allah di dunia saja? Kalau orang gila itu kena itu nggak kena hukuman nggak kalau di dunia orang gila? Nggak ada kan orang gila. Orang gila dia mau kelantang-pelantung sana kemari, lampu merah mau diterobos, ya polisi nama orang gila gitu, ya kan? Kalau orang waras ya robot lampu merah ditilang. Apa orang gila kelantang-pelantung lampu merah, hijau, kuning, dia asal jalan, polisi nilang nggak? Ya enggak. Makanya orang gila itu dia tidak kena hukuman, tidak bisa disidang. Orang gila apa yang mau disidang? Iya kan, begitu. Kita maunya makan makanan yang bersih, yang fresh, yang sehat, ya kan? Karena kalau makan itu tidak fresh atau kotor, kita merasa sakit badan kita, mual, muntah dan sebagainya. Kira-kira kalian pernah nggak lihat orang gila itu kalau makan harus datang ke rumah makan atau ke warung makan minta makan yang pernah nggak? Enggak kan? Mereka makan apa aja di sampah ada makan diambil, habis cengal sengir. Sakit ya? Enggak. Kita hidup di bantal yang empuk, kasur yang empuk, di rumah-rumah yang tertutup semua supaya nggak masuk angin. Mereka tidur di jalanan, masuk angin nggak mereka? Yo enggak. Satu hal lagi, kalau ada orang gila, kira-kira kalian mau deket nggak? Nggak mau kan? Oh, orang gila dijauhi kan? Nah, di akhirat, makanya tadi Gusti Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman bahwa ada suatu jarak di antara keduanya yang tidak bisa saling dilampaui. Orang-orang gila pada kanjeng Nabi di dunia itu tidak bisa didekati oleh orang yang waras ketika di akhirat. Begitu pula orang yang gila mencintai Rasulullah di dunia, mereka pun tidak bisa mendekati orang waras ketika di akhirat. Karena cahaya orang yang cinta pada kanjeng Nabi itu akan membakar semua cahaya orang-orang yang ketika di dunia itu tidak memiliki kecintaan pada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang waras tidak kuat bersanding dengan orang gila. Orang gila juga tidak mampu bersanding dengan orang-orang yang waras. Jadi begitu di akhirat, masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatu sabra. Terus begini, kalau kalian ini namanya es sirup. Kalian bikin es sirup, bahan dasarnya adalah air tawar. Lalu di sini ada namanya minuman kopi. Kopi dibikin dengan bahan air tawar. Lalu di sini ada minuman mineral. Ini dibuat dari air tawar. Artinya air yang tawar itu biar dia bisa menjadi kopi rasanya, bisa menjadi sirup rasanya, bisa menjadi netral rasanya, atau bisa menjadi teh rasanya, atau bisa menjadi kolak rasanya. Tergantung apa yang masuk di dalamnya. Artinya bahwa
Kenapa kok orang-orang di akhirat itu pada ketakutan? Ketika hatinya masih seperti air tawar, seperti kali, tidak seluas samudra, maka kalau dosanya banyak, dia ingat maka dia ketakutan. Kalau gengsi, maka dia ketakutan karena aibnya akan dibuka sama Gusti Allah. Kalau sombong akan ketakutan di sana. Kalau dia di dunia banyak beribadah, mungkin ketakutannya lebih sedikit karena harapannya besar. Namun, kalau misalnya kalian menaruh air asin atau air laut di gelas, kalian mau kasih kopi, rasanya tetap asin. Kalian mau kasih sirup, rasanya tetap asin. Kalian mau minum natural, tetap rasanya asin. Dikasih teh, rasanya tetap asin. Dan kalian tidak bisa menemukan rasa teh, rasa kopi, rasa jeruk, tidak bisa. Semuanya asin. Artinya apa? Orang yang hatinya dibikin Gusti Allah luas karena mencintai Rasulullah kita di dunia, senang salawatan, senang kesudahan. Maka di akhirat orang mau bilang nafsi-nafsi, hatinya tetap Gusti Allah. Cintanya tetap pada Rasulullah. Orang takut nanti kalau dihisab bagaimana, hatinya tetap Gusti Allah, tetap cintanya pada Rasulullah. Malahan rebutan dihisab malahan. Yang lain pada minggir, pada ketakutan, malah saya dulu bisa. Orang gila. Ini seperti qasidah apa ini? Karavan. Orang itu kalau potong hewan kurban, pada larian ketakutan. Karena ada Pak Ogian, Pak Yomisan. Hewannya diomelin dulu kan. Tapi ketika Rasulullah yang potong hewan kurban, unta itu malah ngantri malahan. Ya saya dulu ya Rasulullah, saya sudah Rasulullah. Karena mereka hatinya itu gila, udah nggak mikir cita rasa yang lain kecuali cita rasa kekasih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya kita minta sama Gusti Allah, apalagi selama bulan Rabiul Awal ini, sebulan ini cahaya itu besar sekali. Jangan kalian pikir bahwa Rasul itu hanya dilahirkan sekali di dunia ini ketika Rabiul Awal di masa Nabi. Enggak, setiap Rabiul Awal cahaya itu muncul sebagaimana ketika Rabiul Awal di masa Rasulullah, Gusti Allah menghadirkan melalui ibundanya lahir di dunia ini sebagaimana ketika kejadian itu. Bedanya kalau dulu di masa Rasulullah itu cuma ketika malam 12 Rabiul Awal. Tapi di masa sekarang karena rahmatnya Gusti Allah sangat luas sekali, itu setiap malam di selama bulan Rabiul Awal. Lah ini pengetahuan para wali oleh Gusti Allah. Makanya masyarakat kita menyuruh kita mengambil cahaya itu sebesar-besarnya, sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Dengan amalan tambahan selama Rabiul Awal, yang pertama apa? Bahasa surat Al-An'am. Alhamdulillah semuanya belum mengerjakan. Surat itu nanti insya Allah yang akan dibacakan. Insya Allah itu yang akan dibacakan di saat Gusti Allah Subhanahu Wa Taala itu berbicara kepada Rasulullah, apakah hisab ini sudah bisa dibuka? Insya Allah itu surat itu yang akan dibacakan. Jadi nanti semua riwayat dari Nabi Adam sampai akhir zaman itu muncul di situ. Kisah-kisah itu muncul. Tentang Bani Israel, tentang umat Yahudi, tentang surga, tentang neraka, tentang balasan-balasan muncul semua. Dan waktu itu dibacakan, itu orang ketakutan. Bagaimana nasibku, nafsi. Tapi orang gila malah seneng malahan. Gitu. Alhamdulillah kalian semua baca surah Al-An'am setiap hari surah Rabiul Awal, malah oh iya ini aku dulu baca gitu kan. Saya aku dulu nggak baca gitu. Pahit tadinya. Itu. Makanya selama Rabiul Awal amalannya itu apa? Setiap hari membaca surat Al-An'am, lalu membaca salawat 1000 kali, lalu 100 kali menghadap kiblat, seolah-olah kita berdiri di depan makam Rasulullah untuk menghadiahkan salawat 100 kali itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalian pikir di akhirat Rasulullah tidak menyapa kalian? Aku menerima hadiah darimu ketika Rabiul Awal. Apa yang hadiah akan Rasulullah berikan pada kita? No one known, tidak ada yang tahu.
Begitu. Masya Allah. Setiap malam Senin, malam Kamis, malam Jumat, amal itu ditambah dengan khatamul kewajakan, dengan membaca maulid, dengan sholat tasbih. Masya Allah. Itu semua cara guru-guru kita mengajarkan kita untuk mengambil cahaya itu sebanyak mungkin, supaya nanti kalau bulan Rabiul Awal ini melewat, kita membuat cahaya itu besar, banyak sekali. Untuk apa? Untuk hidup di dunia dan di akhirat. Supaya nanti kalau di akhirat dibacakan surat Al-An'am, orang pada sadar diri kalau dirinya ini pendosa, banyak maksiat, belum minta ampun sama Gusti Allah, supaya nanti kita familiar. Oh iya, saya dulu membaca surat ini. Masya Allah, subhanallah, masya Allah, subhanallah. Saya yang dulu aku nggak baca, ya Allah, gitu. Pak Oki. Kalau Pak Oki mungkin gini, oh iya betul, itu perintah sekitar Rabiul Awal, betul. Wah iya betul, sedekah ya Allah, sedekah. Tapi aku saya nggak baca. Terus baca del khairat. Selama Rabiul Awal ini sebenarnya wajib bagi para salik satu hijab. Kalau kalian sih insya Allah udah finish semua, udah di luar kepala semua, alias kitabnya ditaruh maksudnya. Di hari biasa itu kan amalan harian. Di Rabiul Awal malah ditekankan, karena ini bulannya Kanjeng Nabi, bulan nur, bulan cahaya. Begitu. Jadi kalau Idul Fitri itu cahaya, Idul Adha itu cahaya. Kalau Idul Fitri cahaya yang diberikan oleh Gusti Allah pada kita atas pengorbanan diri kita pada Gusti Allah. Apa yang kita korbankan? Hawa nafsu kita, ego kita. Idul Adha Gusti Allah mengirimkan cahaya itu pada kita semua karena pengorbanan kita. Apa yang kita korbankan? Hewan-hewan kita, hewan kurban kita. Namun di bulan Rabiul Awal cahaya itu besar itu selama 1 bulan penuh. Karena apa? Karena master atau induk atau pusat dari semua cahaya itu muncul di dunia ini. Begitu. Karena Gusti Allah nggak mungkin muncul sendiri di dunia, hancur semua. Kayak di zaman Nabi Musa alaihissalam. Makanya Gusti Allah mengirim cahaya itu melalui sosok yang bisa disentuh, sosok yang bisa dilihat, sosok bisa diikuti, sosok yang makan minumnya sama kayak kita, minum air, makan makanan seperti ini sama kayak kita, supaya bisa diikuti, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah kalau Gusti Allah tidak mengirimkan Rasulullah di dunia ini, bagaimana kita bisa kenal Gusti Allah? Bagaimana kita bisa tahu Islam? Bagaimana kita bisa mengikuti Gusti Allah? Turun cuma ayat-ayat toh, ikuti aku. Wah, ya kalau tidak ada Rasulullah, nanti orang penafsiran lain-lain, tahu dari kertas apa, ikuti aku, misalnya begitu, atau itu Allah, ikutilah Allah misalnya. Lalu kerasnya turun dari langit, turunnya di depan rumah Pak Oki, jebret gitu kan. Nah kalau tidak ada Rasulullah yang mengenalkan tentang Gusti Allah, Pak Oki mikir, Allah ini siapa yang mengikuti ya? Tapi ini kertas datang dari atas ya, wah berarti aku harus naik ke atas nih, wah. Ya kan, lalu bikin bangunan tinggi setinggi langit gitu kan, tapi nggak ada apa-apa gitu kan, adanya masih asli malahan. Iya. Nanti diceritakan ke Pak Parin beda lagi, oh ikuti Allah. Allah itu siapa ya? Ntar coba tak cari di kamus pertukangan ada enggak? Iya, ini. Terus ketemu Pak Supri. Ini kok aku dapat tulisan dari mana yang jatuh pada aku itu di Allah, misalnya Gusti Allah tidak mengirimkan Rasul ya. Pak Supri mungkin mikir, coba ya nanti tak tanya orang studio ya, ikuti Allah maksudnya apa ya? Loh iya, karena tidak ada sosok contoh yang real yang bisa kita ikuti. Atau misalnya kok Gusti Allah mengirimkan mengirimkan penyampai risalah itu misalnya bukan manusia, misalnya bentuk Robocop misalnya, atau robot kayak gitu, yang tidak makan seperti kita, tidak minum seperti minuman bensin atau baterai,
Kira-kira kita bisa ngikuti nggak? Ya nggak bisa. Cita-citanya beda. Robot tidak tahu bagaimana pusingnya kepala nyari uang, ya kan? Ayo jujur semua. Terus tidak tahu bagaimana rasanya lapar, tahu mati aja kalau baterainya habis. Nah, tidak tahu rasanya digigit nyamuk, karena nyamuk nggak doyan. Memang nyamuk mau digigit besi. Yang setahu aku yang doyan madu itu Pak Okito ya. Jadi seperti itu, makanya bisa Allah kirimkan Rasul yang memang genetiknya sama dengan kita. Ya juga bisa dilihat, juga ngantuk juga kayak kita, juga merasa lelah juga kayak kita, dan juga beribadah juga kayak kita. Maksudnya juga sholat juga kita ikuti, puasa juga kita ikuti, terus berhubungan dengan masyarakat juga seperti yang kita ikuti. Jadi kita bisa kenal Gusti Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Makanya, apakah kita tidak bahagia di bulan Rabiul Awal? Harus kita lebih bahagia lagi daripada makhluk-makhluk yang lain. Karena itu adalah nabi kita, itu adalah induk kita, itu adalah abaihim, itu adalah bapak kita. Abaika, itu adalah bapak kita. Jadi seperti itu, nggih. Makanya jangan khawatir, jangan takut kalau kalian nanti di dunia ini dibuat Gusti Allah mencintai Rasulullah. Dibuat Gusti Allah itu senang berqasidah. Di dunia ini senang dibikin Gusti Allah senang salawatan. Insya Allah pasti di sana pun Gusti Allah akan senang untuk menerima kita semuanya, untuk hadir bersama Rasulullah SAW dalam hadirat Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum hisab itu dibuka, amin. Amin. Habibi Zuhri. Bagaimana tandanya orang yang hatinya itu tadi seperti lautan yang asin? Tadi diceritakan, kalau ini air asin dikasih sirup, mungkin di awal rasa sirupnya masih kelihatan, tapi tetap aja asinnya akan terasa. Begitu pula teh dan kopi. Lah, orang yang hatinya itu diberikan cita rasanya Gusti Allah untuk mencintai Rasulullah, di dunia memang hatinya itu akan terkena masalah hidup. Bagaimana sulitnya nyari pekerjaan, itu mempengaruhi pikirannya. Bagaimana sulitnya mencari uang itu mempengaruhi pikirannya. Bagaimana tidak mudahnya untuk hidup bermasyarakat dengan cara yang damai, itu akan mempengaruhi pikirannya. Tapi hatinya tetap tidak berubah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya tetap senang salawatan, tetap senang qasidah, tetap cinta pada Rasulullah. Bukan berarti wah jadi kiraan sudah ya udah nggak usah salawatan lagi deh, sulit jadi bukan. Ya tetap ya kayak kalian semua ini. Walaupun datang dengan membawa beban hidupnya masing-masing, tapi hatinya menggerakkannya ke masjid untuk salawatan. Ini tandanya. Di akhirat, walaupun mungkin dia akan sedikit teringat tentang dosa, sedikit ingat tentang pahala yang Allah janjikan ketika di dunia. Namun hatinya itu menghilangkan semua itu, karena hatinya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau tidak salah tadi gambarnya, misal orang-orang yang kenal dengan kalian saat ketemu di akhirat, mereka pun heran lihat kalian karena melihat orang-orang yang senang salat itu bercahaya wajahnya berbinar-binar saat dibangkitkan. Orang-orang itu pada ketakutan, tetangga atau teman-teman kita yang tidak senang sholawatan. Namun mereka tidak punya kekuatan untuk bisa masuk mengikuti kalian di dalam karavan tersebut. Sebagaimana dia bisa mengikuti kalian di dalam kehadiran kalian di majelis-majelis suci seperti ini. Jadi seperti itu tadi gambarnya, kurang lebih begitu. Makanya misalnya ini air laut, kalian kasih sirup, ya memang agak sirupnya terasa, tapi asinnya tetap terasa lebih dominan. Walaupun kita memiliki begitu banyak masalah hidup, tapi hati kita tetap dominan untuk tetap senang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap percaya pada Gusti Allah, tetap percaya pada Rasul. Walaupun hidup kita ini sulit, tidak mudah untuk dihadapi, walaupun seberat apapun kehidupan kita, ini tandanya begitu. Di akhirat nanti semua itu akan dibuka oleh Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah satu orang pun di sini yang tidak mengalami kesulitan dalam hidup tidak berat? Enggak ada, semuanya mengalami kecuali anak-anak. Mereka masih false, masih suci mereka. Belum memiliki dosa, belum memiliki apapun yang buruk-buruk tentang hidup ini. Makanya mereka masih bahagia. Karena apa? Orang yang tidak memiliki dosa itu hidupnya pasti bahagia. Begitu. Nah, jadi seperti itu. Ini aja gambaran dirinya seperti ini. Kita semua memikirkan masalah hidup kita masing-masing. Tapi kita tidak pernah meninggalkan majelis di mana kita ini untuk meluapkan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu tanda. Walaupun otak kita, pikiran kita, beban kita masing-masing berat, tapi suara kita sama. Allahu Rabbi barengan. Coba misalnya yang diceritakan ini ngawur misalnya. Saya bilang Allahu Rabbi, terus Mas Boyan bilangnya aku mau tanggal 28 gitu. Terus Pak Parmin tetanggaku gimana? Terus Mas Rian ya teriaknya bareng tapi suaranya katanya beda gitu. Iya enggak kan? Terus Mas Rian Muhammad kerjaan. Loh ya kan? Pak Asupri bonus belum keluar. Loh enggak kan? Bapaan lah. Anak-anakku di rumah ya Allah, berikan mereka yang baik-baik seangger ini ya Allah. Pagi juga nggak mungkin Pak U juga teriak dengan kalimatnya sendiri ya kan. Ya Allah, bisa jangan nambah. Iya. Susu misalnya. Alhamdulillah, ternyata hidup mandiri dengan pernikahan itu lebih berat daripada hidup sendiri tanpa pernikahan. Ya kan? Pak Dos. Bulan depan Lumpia. Bersatu ya Allah. Ya udah. Masa aku tidak juga dengan kalimatnya kontrakan gimana ya Allah. Bikin balik ke rumah.
tapi istri belum mau. Pak Yogi teriak juga, lapor. Ayo Pak, kita datanglah. Ta'al, kesini makanan, ta'al. Enggak kan? Walaupun kita ini semua punya masalah hidup yang berat, tapi kan kita kalimatnya sama Allah Rabbi bareng dong. Ini artinya apa di akhirat? Walaupun kita tahu kita ini pendosa, kita ini bukan ahli ibadah, kita ahli maksiat, tapi ketika di akhirat dikumpulkan bersama para pecinta, kita jadi gila. Nadanya sama, kalimatnya sama. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma. Iya. Ayo. Tapi kalau orang-orang yang tidak mencintai Rasulullah, mereka ditaruh di tempat yang berbeda. Kalau dalam bahasa sejarah itu mereka di penjara. Sebenarnya mereka bukan di penjara, tapi karena mereka di dunia mereka hidup bebas. Kan Kanjeng Nabi mengatakan orang mukmin hidup di dunia seperti di penjara. Di akhirat kebalikannya. Lah orang-orang yang tidak percaya itu di dunia bebas mana, tapi di akhirat di penjara. Artinya mereka dipenjara oleh hawa nafsu sendiri. Makanya apa yang mereka katakan nafsi, saking bingungnya mereka dengan masalah mereka ketika menghadapi persoalan di akhirat. Sama mereka tidak bisa menyebutkan satu persatu masalah mereka. Akhirnya mereka cuma mengatakan nafsi. Karena apa? Karena saking takut, khawatir dan kaget. Coba kalau misalnya ya, tiba-tiba Jakarta ini gempa besar, lalu rumah-rumah ini semuanya hancur, tidak ada yang tersisa sama sekali. Pak Oki lagi di jalan. Apa yang Pak Oki berikan? Anakku, istriku, ya kan? Gitu. Tapi mungkin sih enggak, malah alhamdulillah. Pak Oki memang Pak begitu orangnya udah. Dan kan kalian begitu kan, Pak Dres, istriku, anakku bagaimana ya kan? Apakah Pak Dres akan nyebutkan istri Tika sayang, nah 100% namanya sebetulnya enggak kan, kelamaan kan, karena kedadapan. Makanya waktu mimpi itu kan enggak ingat nama istrinya, jadi teman istriku mana. Jadi akhirnya juga bikin nafsi bagaimana aku, karena saking beratnya. Tapi orang gila malah seneng malahan. Sama kayak kalian, orang ahli dunia takut kalau Jakarta ini kena tsunami, takut kalau Jakarta kena tenggelam, Jakarta kena gempa, Jakarta ini misalnya nanti ambles semuanya. Tapi orang gila kalian malah seneng malahan. Karena apa? Alhamdulillah setelah ini bebanku dunia akan berakhir. Semua bukan hukum langit. Dan kita semua beribadah langsung badannya terangkat. Alhamdulillah. Udah nggak mikir pekerjaan, udah nggak pikir tentang bayar pajak, nggak mikir lagi cicilan mobil, alhamdulillah, nggak mikir lagi ditilang, nggak mikir lagi alhamdulillah. Oh semua hukum langit, jadi semua Gusti Allah, alhamdulillah, zikiran bisa kenyang, jadi nggak perlu kerja lagi. Memang nggak ada kerjaan memang. Yang kerja Pak Oki tak ngerjain orang, kurang gawian. Loh itu, ini salah satu tandanya. Kita memang semua hidup ini umat dengan keadaan akhir zaman ini. Semua berat, tidak ada yang mudah. Namun kita semua selalu diberi kekuatan, dikirim Gusti Allah hadir di sini untuk menyanjung Rasulullah. Sampai akhirnya sudah begitu. Kan gambaran syekh kita mengatakan, menceritakan bahwa gambaran hidup di dunia adalah gambaran hidup di akhirat. Begitu. Jadi ya memang betul majelisnya orangnya nggak banyak-banyak seperti majelis-majelis pada umumnya. Karena di akhirat juga begitu memang. Dan Kanjeng Nabi juga mengatakan, ashabikan nuzul ba'ainu tabaitum. Sahabat itu seperti bintang di langit. Jakarta itu luas, langit itu luas, tapi bintang itu hanya sedikit jumlahnya di antara Jakarta yang luas. Tapi kata Kanjeng Nabi, sahabat itu bintang di langit. Jika kalian mengikutinya, kalian akan selamat. Di langit yang luas, yang gelap itu ada bintang-bintang. Ada orang-orang bercahaya di akhir zaman di dalam kegelapan seperti ini. Yaitu siapa? Orang-orang mencintai Rasulullah, orang-orang senang kesalawatan, senang kesukaan. Begitu. Makanya alhamdulillah kita diberi kekuatan insya Allah nanti malam Jumat besok ya kita acaranya semaan manakib sama Hotel Fajahan ya, satu waktu yang sama memang ya. Jadi nanti besok Kamis itu nanti khataman Dailul Khairatnya nanti lewat grup aja dikirim, nanti hijab Senin sampai Minggu dibagi,
dikerjakan di rumah-rumah aja. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Jadi pas malam kita hadir ke pondok, ke aula pondok untuk pembukaan aula, masalah pembukaan PN-nya aula aja. Untuk perdana kita dengan nanti kita baca doa, aku baca doa khatamul Darul Khairat, dan situ juga nanti perdananya kita akan baca semaan kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu kita seperti biasa khatamul bacaan dan sholawatan. Jadi nanti kalau misalnya Umi pingin di Mampang nanti hari lain, jadi selain hari Jumat. Masya Allah, sallallahu ala nabi. Qurbi wa budi.
صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. اللهم صل Barusan gambar yang muncul tuh begini. Orang-orang mungkin udah kata orang gila. Ngapain jam di rumah enak, tidur nyenyak, ngapain bengok-bengok salawatan? Oh kalian juga nggak lihat Rasulullah yang kalian salawati. Kalian tidak melihat orang gila kan?
Terus di akhirat kebalikannya. Rasulullah hadir bersama orang yang gila tadi, tapi orang yang diterangkai nggak lihat Rasulullah ada di situ. Makanya hatinya nggak bahagia, takut nafsi. Kebalikannya. Masya Allah. Aina khamratukum. Makanya tak jawab, ya udah setelah ini kita mahal yang kam sabar